DNA adalah sejenis asam nukleat yang terdapat sel makhluk hidup di dalamnya. Ini merupakan biomolekul primer yang dimiliki oleh seluruh makhluk hidup serta melakukan penyusunan berat kering. Di dalam DNA sendiri terdapat berbagai materi yang membentuk suatu kromosom dan juga informasi secara genetis yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Adapun pengertian RNA adalah sebuah rangkaian nukleotida yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Koreksi ini diibaratkan dengan hubungan lantai. RNA sendiri bisa dibilang hasil transkripsi dari pigmen DNA. Oleh karena itu, apabila dibandingkan dengan DNA memiliki polimer yang lebih pendek. Struktur DNA dan RNA. Orang pertama kali yang menemukan struktur DNA adalah James Watson bersama Francis Crick. Struktur ini dikenal dengan struktur rantai berganda Watson-Crick. DNA adalah molekul besar atau makromolekul yang berisi dua rantai polinukleotida yang antara satu dengan yang lain saling berkaitan. Masing-masing dari nukleotida tersebut akan membentuk tiga susunan. Tiga susunan yang dimaksud adalah gula pentos, nitrogen, dan gugus fosfat. Sedangkan di dalam basa nitrogen sendiri terdapat basa pirimidin dan juga basa purin. Di dalam basa pirimidin ada basa timin dan basa sintosin. Sedangkan di dalam basa purin ada adenin dan juga guanin. Adapun untuk struktur RNA sendiri terdiri atas rantai poliribonukleotida. Sedangkan basa yang umum terdapat di dalamnya terdiri dari adenin, urasil, guanin, dan juga sintosin. Letak dari RNA sendiri adalah berada di dalam nukleus atau dalam sitoplasma sel. Bentuk dari RNA relatif lebih banyak apabila dibanding dengan DNA. Fungsi DNA dan RNA. DNA memiliki fungsi utama sebagai sebuah pembawa materi genetik, akan tetapi ia juga memiliki fungsi yang cukup luas. Begitu juga dengan RNA. Berikut ini adalah ulasan mengenai fungsi DNA dan RNA yang wajib diketahui. Fungsi DNA membawa materi yang bersifat genetik dari generasi yang satu kepada generasi yang ada di bawahnya, melakukan kontrol terhadap kehidupan baik itu dilakukan secara langsung ataupun tidak, sebagai sebuah autokatalisa atau sejenis pengandaan diri, sebagai sebuah heterokatalis atau yang dapat melakukan sesuatu sintesis terhadap senyawa yang lainnya. Fungsi RNA untuk menyimpan informasi untuk perantara antara DNA dengan protein yang terdapat dalam proses ekspresi genetik. Hal ini berlaku untuk organisme yang hidup. Perbedaan DNA dan RNA. 1. Basa nitrogen yang ada di dalam DNA tersusun atas purin. Adapun purin tersebut terbentuk dari susunan guanin dan adenin serta dari pirimidin. Untuk pirimidin di sini terbentuk atas susunan sitosin dan timin. Sementara basa nitrogen yang terkandung dalam RNA disusun dari purin guanin serta adenin ditambah dengan pirimidin urasil serta sitosin. 2. Rantai yang dimiliki oleh DNA sendiri umumnya panjang dan ganda yang memiliki pilin, sementara untuk RNA memiliki rantai yang cenderung tunggal dan pendek. 3. DNA dapat ditemui pada mitokondria, kloroplast, dan juga nukleus. Sementara untuk RNA bisa ditemui pada ribosom, sitoplasma, dan juga nukleus. 4. DNA memiliki peran di dalam mewariskan sifat serta sintesis pada protein, sementara untuk RNA hanya berperan di dalam mensintesis protein. 5. Komponen gula yang melakukan penyusunan DNA merupakan deoksiribosa, sedangkan untuk komponen gula yang menyusun RNA merupakan jenis ribosa. 6. Basa nitrogen yang terdapat pada DNA adalah sejenis purin atau adenin dan guanin, gugus fosfat, dan juga pirimidin atau sitosin dan timin. Sedangkan untuk RNA sendiri merupakan purin atau adenin dan guanin serta pirimidin atau sitosin dan urasil. 7. DNA adalah sebuah gugus dari asam amino yang berbentuk rantai ganda. Sementara untuk RNA merupakan sebuah gugus asam amino yang memiliki rantai pendek. 8. DNA secara umum mempunyai bentuk yang cukup panjang dan membulat. Sedangkan untuk RNA bentuknya lebih pendek dan tipis. 9. Kadar yang dimiliki oleh DNA sifatnya cenderung statis atau sama sekali tidak berubah.
Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaruh dari kegiatan sintesis protein atau kegiatan genetis. Sedangkan untuk kadar RNA sendiri bisa berubah-ubah lantaran adanya kegiatan sintesis protein. 10. Bentuk yang dimiliki oleh DNA mirip dengan pita spiral ganda. Sedangkan untuk bentuk pada RNA lebih nampak seperti sejenis pita tunggal.